Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang kedua. Marilah kita satukan tekad hidup pertobatan kita dengan mengupayakan sikap menyangkal diri, melawan godaan pementingan diri, dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Kita padamkan cahaya lilin ini sambil menyadari bahwa diri kita berdosa, perlu ditundukkan dalam kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, tolonglah kami menjadikan minggu-minggu Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk menyatakan pengakuan iman kami di tengah-tengah kehidupan ini. Bahwa Tuhan mengendaki kehidupan, bukan kematian yang terjadi di dalam perjalanan hidup kami. Sesungguhnya kami ingin kehidupan kami semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan, melalui kesaksian hidup pertobatan yang sungguh-sungguh. Kami mohonkan doa kami ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami undang umat untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jumat kedua, bait 1, 2, dan 4. Suci, suci, suci. Ibadah Prapaskah kedua pada pagi hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara semua. Salam bagi saudara juga. Silakan duduk. Penundukan diri menjadi tema kebaktian Minggu Prapaskah kedua pada hari ini. Tentu saja menundukkan diri pada rencana dan kehendak Allah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pikiran Allah yang dalam dan tidak terhingga itu
seringkali tidak dapat kita pahami dengan logika dan cara pandang kita masing-masing. Menundukkan diri berarti mengalahkan kepentingan dan keinginan diri, serta hidup di dalam rencana dan kehendak Allah bagi keselamatan dunia dan segala isinya. Mari kita menyambutnya dengan Kidung Jemaat 158, bait pertama sampai keempat. Dari dosa dan pelanggaran kita, marilah kita menyatakan pertobatan kita. Tuhan Yesus, Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggal kesayangannya dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya. Tetapi kami kerap kali enggan berkorban sedikit saja. Kami lebih tergoda untuk mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani
Yesus Kristus, Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Tetapi kami kerap kali enggan berbagi dengan sesama kami. Kami sering tergoda untuk menahan berkat demi keuntungan kami sendiri. Ya Kristus, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan melalui pengorbanan-Mu diri Tuhan. Kuatkanlah kami untuk mengikutimu dengan setia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak layak datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan memandang karya kasih-Mu saja, kami berani datang kepadamu. Kemuliaan-Mu dalam penderitaan yang meneguhkan kami. Karena itu layakkanlah kami untuk menikmati dan menyatakan keajaiban kasih-Mu dan kemuliaan-Mu. Kami nyatakan pengakuan kami ini dengan pengharapan akan belas kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan tekad pertobatan kita. Hai orang bertakwa, pujilah Tuhan. Segenap keturunan Yakub, muliakanlah Tuhan. Gentarlah terhadapnya, hai seluruh keturunan Israel, karena Tuhan tidak menganggap hina dan tidak merasa jijik terhadap kesengsaraan orang miskin. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya terhadap mereka, tetapi mendengarkan seruan mereka. Kita sambut NKP 14. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan utaranya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku kedua pria. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku.
dapat kita nyanyikan bersama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar Terang Kristus pun nyatalah. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar bahwa dosa sudah sedemikian mempengaruhi kehidupan kami, sehingga yang terjadi, kami sering tidak rindu membaca firman Tuhan, tidak bergairah belajar dan duduk diam menanti tuntunan Tuhan. Bukan saja keinginannya sudah dilemahkan, tapi juga kemampuan untuk mendengar saja, apalagi mengerti, semakin sulit. Dan berlanjut kami menjadi sangat sulit untuk taat melakukannya, sekalipun kami diberi pengertian. Karena itu dengan sesungguhnya kami memohon anugerah saat ini, supaya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, di tengah-tengah kami melalui pemberitaan firman, supaya kami bukan hanya pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur Engkau mengenal dan sadar akan kelemahan kami. Karena itu Engkau mengutus Roh Kudus menjadi penolong bagi kami. Saat ini kami mohon ya Tuhan, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Baik hamba-Mu yang juga penuh dengan kelemahan boleh mampu menjelaskan dengan baik. Juga hamba-hamba-Mu yang bertugas membacakan firman-Mu dapat membaca dengan baik. Apalagi kami semua jemaat, agar kami diberi kemampuan berkonsentrasi memusatkan diri, sehingga kami ditolong untuk mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau kabulkan doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berjanji, mintalah di dalam namaku, itu akan dikaruniakan kepadamu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 7 dan dilanjutkan ayat 15 dan 16. Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan 15 dan 16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham.
karena Engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menyambut pembacaan firman Tuhan tadi dengan menyanyikan Mazmur tanggapan dari Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan 32. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. 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 Aku kan masyurkan namamu, memuji engkau di dalam jemaahmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan. Hai yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Nazarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar.
ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Kan bersujud sembah padanya semua orang yang sombong di bumi, kan berlutut semua di depannya. Semua orang yang turun ke dalam debu, kan berlutut semua di depannya. Yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, kan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang kan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua terambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Roma 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan kitab Injil hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-8. Kita akan membaca mulai ayat 31 sampai dengan 38. Markus 8 mulai ayat yang ke-31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia, maksudnya dirinya sendiri, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Shalom saudara-saudara. Saya tadi merasa seperti tiba-tiba menjadi orang asing di sini. Bukan di konsistori, tapi ketika seorang penatua menanyakan, "Bapak itu dari mana?" katanya. Saya baru tersadar, rasanya saya tidak ke sini sudah lebih dari 13 tahun sesudah saya emeritus. Mudah-mudahan saya salah. Yang saya kenalin cuman inventaris ini. Yang dari dulu dedengkotnya ada di sini, nggak pindah-pindah. Sebab sebagian sudah pindah, baik pindah jemaat maupun pindah alam.
Karena itu nggak ada salahnya barangkali saya memperkenalkan diri kembali. Saya biasanya dipanggil oleh jemaat itu Pak Ras. Padahal itu bukan nama saya. Itu adalah singkatan dari Raden Agus Sehat. Itu nama saya. Tapi jemaat membaptiskannya tanpa air 35 tahun yang lalu dengan terus menyebutkan nama itu kepada saya di GKI Perniagaan. Saya sih tidak terlalu keberatan, tapi barangkali yang tidak enak itu adalah istri saya. Sebab dampaknya kepada dia dipanggil Buras. Kalau Michael mungkin masih memanggilnya Ibu Ani. Tapi sebagian jemaat itu Buras gitu. Nggak disahutin, tahu bahwa yang dirinya dipanggil, akhirnya dia juga akhirnya cincailah gitu ya. Jadi saudara, kalau mau memanggil saya Pak Ras dan istri saya, tolong berdiri supaya dikenali nanti namanya bahwa itulah orangnya. Salah satunya yang tercantik sekarang ada di sini. Mana dia? Itu dia. Di bagian belakang. Iya, terima kasih Bu Ani. Buras juga. Saudara-saudara sekalian, kekristenan itu bukan agama. Lebih dari sekedar agama. Saya ulangi ya, kekristenan itu bukan sekedar agama yang ditandai oleh peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, hukum-hukum. Tapi lebih dari itu. Sebab itulah satu saat waktu Yesus berkhotbah, kalau boleh saudara mau buka Matius pasal 5 ayat 20. Yesus mengatakan bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, ahli Taurat yang terkenal sangat gigih beragama, tidak mau sedikit pun peraturan dan hukum-hukum agama itu dilewatkan, sampai yang satu disebut ahli Taurat, ahli hukum, ahli peraturan, tentu maksudnya peraturan dari Allah. Yang satu disebut Farisi, yaitu orang-orang yang mengejar hidup suci karena mau taat sampai detail hukum-hukum itu. Kerjaannya tiap hari meneliti apa yang masih belum dilaksanakan dari hukum Taurat itu. Di antaranya itu yang kemudian menjadi Rasul Paulus, namanya Saulus. Yesus katakan kalau kamu tidak lebih baik dari orang kelompok-kelompok ini, kamu tidak layak bagiku. Kalau kita terjemahkan kata tidak layak itu, kamu tidak akan masuk ke rumah Bapa di surga. Tidak pantas. Apa sih kekristenan itu? Munculnya kata Kristen ini bukan dari mulut Yesus. Bukan ciptaan Yesus. Bukan juga dari mulut rasul-rasul. Bahkan bukan juga dari jemaat mula-mula. Mereka tidak pernah menciptakan agama baru. Menyebut dirinya, kita sebut aja kelompok kita, katakanlah agama Kristen. Enggak. Kalau saudara mau buka Kisah Rasul 11 ayat 26, sebutan itu datang dari orang luar sana. Ketika melihat kita hidup baik dalam persekutuan maupun di keluarga maupun di pribadi, ketika kerja, ketika bergaul, ketika bagaimana saja, kapan saja, di mana saja, situasi apa saja, mereka lihat bahwa hidup orang ini beda dari orang lain. Karena apa? Menurut mereka yang menilai, mereka ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Peneladan Kristus. Kristus itu mereka udah tahu. Sebelum ada pekabaran Injil.
Nama Yesus Kristus itu populer cepat sekali oleh karena kehidupan dia yang memang spektakuler. Jadi orang-orang yang tahu melalui apa? Pertama-tama adalah tentara Romawi, penyebar utama cerita-cerita ini. Karena mereka terlibat secara langsung peristiwa itu. Sehingga para generasi penerusnya yang bertugas di Yerusalem, karena Yerusalem termasuk yang dijajah, pasti bertanya lagi, kok dengar cerita dulu begini-gini mengenai yang namanya Yesus Kristus, betul enggak? Senior-senior kami menceritakan begini-gini. Oh ya, malah barangkali mereka mendapat ceritanya lebih lengkap. Yang kedua, karena letak kota Kapernaum adalah kota basis pekerjaan Kristus, baik di Galilea maupun ketika dia mau berangkat menuju ke Yudea, daerah Yerusalem. Kapernaum ini adalah kota persimpangan, kota yang strategis untuk para pedagang singgah. Baik pedagang yang datang dari barat maupun ke timur ke arah Cina, maupun yang datang dari utara, dari Soviet sana menuju ke daerah Mesir ke bawah. Yang namanya kota Kapernaum ini menjadi tempat perhentian. Nah, tentulah kalau kita berhenti, apalagi seperti mereka itu tidak berhentinya hanya sejam itu transit kayak pesawat udara. Karena mereka adalah orang-orang yang berdagang dengan jalan kaki, naik onta, dan juga bawa keledai-keledai pengangkut barang. Jadi sangat lelah. Jadi bisa mereka itu sambil berdagang di situ menjual bawaannya, lalu terjadilah akulturasi. Ya, terjadilah saling mengetahui dan mengenal budaya, cerita dan macam-macam. Dan mereka pun tentu jadi tahu cerita ini. Karena dari mulut ke mulut cerita ini gak habis-habisnya diceritakan. Mengapa? Saya tunjukkan beberapa ciri kehidupan Yesus yang mengundang orang senang mempercakapkannya. Karena out of the box orang berpikir. Di luar jangkauan orang berpikir. Satu, orangnya miskin, tapi sangat suka menolong, orang baik, gak punya musuh. Musuh pun dia kasihi, walau dosanya dia benci. Dia tolong. Dia sahabat orang-orang yang dituding sebagai pedosa, seperti pelacur dan pemungut cukai. Baik sekali orangnya. Tapi di ujung hidupnya dia diperlakukan sangat tidak baik. Bahkan tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Dia dibunuh dengan sangat sadis, saudara. Wah, kalau bercerita tentang kehidupan seperti mungkin saudara Michael yang bolak-balik bawa tur ke Israel. Salah satu yang diceritakan, saudara tahu malam terakhir itu dia menurut cerita di sana. Ya, kita tidak tahu apakah dipoles atau tidak, tapi tidak ada di Alkitab. Menunggu pagi sesudah mereka capek memperolok-olok dan mempermainkan Yesus malam-malam itu, dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara tahu penjaranya seperti apa? Bukan kerangkeng besi atau kayu yang kuat. Tanah yang dibolongin ke bawah, kayak sumur. Hanya sedikit lebih besar dari tubuhnya. Jadi dia di situ disuruh berdiri sampai pagi. Duduk nggak bisa karena sempit. Tidur apa lagi? Di tengah babak belur tubuhnya, barangkali juga dilapari perutnya dan dibikin haus kerongkongannya. Sadisnya bukan main. Padahal dia begitu baik. Itu satu yang menonjol. Yang kedua, selama dia melayani kurang lebih 3,5 tahun membuktikan, waduh, tidak ada kuasa yang tidak tunduk kepada dia. Alam sekalipun, termasuk alam maut. Karena dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa meneduhkan gelombang, angin, tofan, beliung. Bisa dia berhentikan. Dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 potong roti. Wah, kalau kita menyebut tentang mengusir setan dan sebagainya, sangat menakjubkan. Dia pernah ngomong ke murid-muridnya,
bahwa dia bisa membela diri. Dia bisa mengundang dan meminta bala tentara surga membela dia. Ketika Petrus mencoba membela dia, ketika dia ditangkap di Taman Getsemane sampai dia acungkan pedangnya dan lepas kuping seorang hamba imam yang datang ikut mau menangkap Yesus. Dia mengatakan, apa kau pikir aku gak bisa membela diri dan meminta bala tentara surgawi? Sarungkan pedangmu. Orang yang bermain pedang akan mati oleh pedang. Sambil dia menyembuhkan kembali kuping yang copot itu. Namanya Malchus. Luar biasa kuasa dia. Tapi ketika dia diperlakukan seperti itu, tidak manusiawi, gak membela sedikit pun. Bahkan dikatakan dia bagaikan domba yang mau disembeli, bukem 1000 bahasa. Orang gak habis pikir. Ketiga, dia sering memberitahu bahwa dia akan ditangkap, dibunuh dengan sadis oleh pemimpin penatua tadi seperti yang kita baca. Dia tahu. Dan dia tahu dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kok tahu masa depannya? Walaupun cuma 3 hari ya. Dia tahu. Mengapa dia tidak menghindar? Dan yang terakhir, yang keempat. Ketika dia bangkit, bukan bangkit seperti lihat-lihatan gitu, fenomena lihat, tapi nggak bisa dibuktikan secara visual atau dibuktikan secara material. Dia bangkit betul. Yesus bangkit dan membuktikan dia hidup. Dia bertubuh, bertulang. Dia bilang kepada muridnya, pegang, aku bukan hantu orang mati. Aku bertubuh, berdaging, berkulit. Ya murid-muridnya tentu saja bingung. Mereka tahu benar Yesus itu udah mati. Ditusuk rusuknya dan keluar air dan darah. Dan tidak bergeming, tidak berkutik lagi. Dan bahkan sudah 3 hari ditutup dalam gua itu. Tentu sudah nggak mungkin. Malah sudah barangkali berbau busuk. Tapi ketika dia bangkit, betul-betul bangkit. Sampai dia buktikan bahwa dia berdaging, bertulang. Dia minta, ada makanan nggak di sini? Dikasih ikan goreng. Dimakan di depan mereka. Beda kalau kita kasih makan engkong sama mak. Di meja sembayangan. Yang makan siapa? Halo, yang tukang sembayang. Yang makan? Masa? Jangan pura-pura lah. Orang Batak itu kan jujur. Kita lagi yang makan. Siapa orang Batak juga lakukan itu. Panggil roh-roh nenek moyang dikasih makan. Walau wujudnya bukan angsioki ataupun ayam panggang. Tapi itak gur-gur, pohul-pohul. Disodorin dengan rokok sama sirih. Yesus makan di depan mereka. Bangkit. Nah, yang kelima ini saya sebut sebab hanya sedikit yang menyaksikan, tapi bukan 1-2 orang. Kalau bangkit tuh 500 orang saksi. Di dunia ini 2 aja saksi udah dijerat bahwa Abraham Samad tersangka. Cuman 2. Yesus 500. Di depan orang 500. Dan itu bukan cuma sekali. Walaupun tidak selalu 500. 10 kali dia menampakkan diri. Yang terakhir ini dia naik ke surga. Melayang tubuh itu. Ke surga, naik ke atas langit. Sebab bahasa Yunani maupun bahasa-bahasa lain antara langit dan surga itu sama. Di Indonesia agak dibedain. Ada langit, ada surga. Tapi dalam bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Inggris, heaven, ya, langit atau surga. Ya. Nah, saudara, itu cerita menyatu yang ajaib semua itu sampai 5. Bagaimana enggak tersebar berita itu tanpa direncanakan?
mengalir sesuai dengan waktu, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Maka pada satu hari di kota Antiokhia, Kisah Rasul 11 ayat 26 itu, ketika murid-murid Tuhan Yesus yang sudah bertobat dan dipenuhi Roh Kudus itu mulai mengabarkan Injil dengan beraninya, makin bertambahlah orang Kristen ini atau orang-orang yang mengikuti kehidupan Kristus itu, lalu dianiaya. Berlarianlah mereka keluar daerah sampai ke luar negeri, yang kemudian dikejar Saulus sampai ke Damsik. Nah, sekelompok itu ngumpul di kota Antiokhia yang kemudian menjadi pusat gereja di awal mula sejarah gereja. Kota Antiokhia ngumpul di situ, dan makin lama orang-orang lihat di situ, ini lain kelompok ini. Soal bahasa, waktu itu mereka satu bahasa aja, bahasa Aram, ya. Bahasa Aram itu bahasa perpaduan antara Ibrani dan Arab, menyatu begitu ya. Kayak kalau saudara di Indonesia itu kayak bahasa Cirebonan. Ana Sundane, ana Jowone, tapi ada yang lain gitu. Nah, ini kalau yang tidak pernah tahu itu tidak akan ngerti. Ya, campur. Nah, namanya Aram. Dan di masa hidup Yesus, dia lebih banyak memakai bahasa Aram. Tapi dia ngerti Arab, dia mengerti Ibrani atau bahasa Yahudi. Nah, jadi saudara, kekristenan itu adalah way of life, gaya hidup. Jadi bukan sekedar suatu paham atau keyakinan yang ditandai oleh peraturan gereja, hukum-hukum, doktrin, tata krama, adat kebiasaan. Bukan. Tapi suatu gaya hidup yang memang lain dari yang lain, yaitu gaya hidup Yesus yang mereka tiru. Maka kata Kristen itu artinya peniru atau peneladan Kristus. Hari ini tema kita mau menghayati, ya, di dalam masa Minggu Prapaskah ini kita mau mencoba menghayati kehidupan Yesus menderita. Sebab salah satu yang menonjol dalam hidup Yesus sejak dia lahir sampai dia mati dan naik ke surga. Detik-detik dia naik ke surga itu sudah tidak lagi, tapi sampai dari lahir sampai mati terus diikuti oleh penderitaan. Bayangin aja saudara, sebenarnya dia bisa hidup senang. Coba kekuatan kekuasaan yang dimiliki bisa mengubah air jadi anggur, dan anggurnya enak. Panggil aja mamanya, saudara-saudaranya kumpulin, timbain air sumur. Hei, air berubahlah jadi anggur yang enak, jual di bawah harga. Habis semua pabrik anggur. Dia cuma bermodalkan apa? Air sumur. Kaya raya enggak, Pak? Halo? Yang tukang dagang? Monopoli itu. Beli aja roti 5 potong dari warung. Bila perlu jual katok. Kalau enggak punya duit, karena miskin. Tapi kemudian menjadi tukang roti yang tanpa modal lagi. Hanya di tangan Yesus dipotongin terus bertambah. Tiap hari duduk aja Yesus kayak tua pekong gitu. Sebab berlipat gandanya itu bukan di tangan murid. Tidak, murid itu hanya melayani apa yang dilakukan Yesus. Jadi di tangan Yesus. Bahasa Yunaninya itu menggambarkan begitu. Dipotong-potong. Datang keranjang lagi, potongin penuh. Layani, datang keranjang kosong lagi sampai 5.000. Sisanya berapa? Bayangin, sisa aja lebih banyak dari awal. Kira-kira masih ada nggak pabrik roti bisa bersaing? Mati semua pabrik roti. Jadilah monopoli lagi, saudara.
Tapi Yesus tidak pernah gunakan kekuasaan, kekuatan yang ada pada dirinya untuk kepentingan dirinya, bahkan untuk mamanya yang sampai mati, saudara, hidup susah. Sampai dititip-titip ke Yohanes. Masih ingat ucapannya di atas kayu salib itu? Itu ibumu. Dititip ibunya. Dan menurut tradisi, Yohanes bawa itu ke Turki. Karena di sanalah dia kemudian mengabarkan Injil dan ditangkap lalu dibuang ke pulau Patmos. Nah, jadi kekristenan itu adalah sebuah way of life, gaya hidup. Nah, kita mau mencoba memahami beberapa minggu ini bagaimana gaya hidup, cara hidup Yesus menanggung derita. Tujuannya cuma satu, saudara, supaya kita meneladani itu. Karena itulah, saudara, mulai tahun ini saya suka ini, budaya seperti ini dibiasakan, tapi supaya tetap diingatkan maknanya. Biasanya kalau kita masuk melalui masa raya, lilin yang dibakar dari 1, kedua, ketiga, keempat, gitu ya. Tahun ini dirubah, dimatiin. Maksudnya apa? Gaya hidup itu mau dimatiin, yang lama itu, supaya dia mati dengan dirinya. Itu tujuannya. Jadi kita mau menghayati bagaimana mati dengan diri kita. Karena itu judulnya unik, saudara. Perhatikan judulnya, penundukan diri. Bukan menundukkan diri, kata kerja. Tapi penundukan diri menjadi kata sifat. Nah, kalau sifat itu terbawa dari waktu ke waktu. Ya, mungkin bagi saudara tadi sepintas itu apa sih bedanya penundukan diri dengan menundukkan diri? Penundukan diri itu menjadi gaya hidup, way of life. Wah, memang dia penundukan dirinya luar biasa. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu, di saat-saat tertentu dia tunduk, tapi sepanjang waktu dia mau tunduk, termasuk waktu dia menderita, saudara sekalian. Ya, jadi dalam konteks itulah kita setiap tahun merayakan Prapaskah, dan ini Prapaskah yang keberapa ini? Yang kedua, ya. Kalau yang kemarin itu taat, ketaatan yang mau diajarkan apa sih bentuk-bentuk ketaatan, tapi sekarang penundukan diri, artinya ketaatan yang berkelanjutan, bukan hanya momen-momen tertentu seperti kita mau taat gitu, kita kalau sudah mau masuk Paskah atau apa gitu kita mau taat, bertekad taat, pulang dari gereja sudah nggak taat. Apalagi kalau pergi ke pekerjaan, kita barangkali ngomong secara tidak langsung atau dalam hati, Tuhan maafkan ya, di sini saya nggak bisa taat karena di sini semua penuh mafia ini, jadi saya harus pakai trik-trik supaya apa? Supaya aku bisa bersaing perusahaanku. Sebab kalau tidak kubuat 2 pembukuan Tuhan, susah. Nggak bisa bersaing produk saya. Ini saya loh ya. Saya nggak menuduh saudara loh. Ya. Jadi seolah-olah dengan sadar kita lakukan itu. Tapi datang ke gereja, Tuhan ampuni saya. Nangis tuh, iya Tuhan benar. Saya bikin 2 buku, nggak jujur. Tapi gimana ya Tuhan? Kalau nggak gitu, orang jujur masuk sumur, kecemplung, tenggelam, nggak bisa bangkit. Jadi kalau orang sana bilang kepeksa, dipaksa oleh situasi. Tapi Yesus dipaksa situasi nggak? Nggak. Karena itu saudara, target kekristenan kita, kalau kita mau bertumbuh, kan mau belajar, targetnya adalah to be like Jesus, menjadi seperti Kristus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu keputusan yang ketika kita mengambil sikap, aku mau ikut Yesus dengan
membuat ritual baptis, mengaku iman, itu keputusan. Tapi mari kita konsisten di dalam penundukan diri itu. Kita jadikan itu menjadi habit atau kebiasaan kita. Artinya, hal menundukkan diri kepada Allah Bapa itu bukan sewaktu-waktu dilakukan atau dikerjakan, melainkan senantiasa sehingga menjadi sifat dan karakter kita. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. 3 istilah. Kapanpun itu menyangkut waktu. Dimanapun mengangkut tempat. Dalam situasi apapun kondisi. Mau sakit, mau susah, mau untung, mau rugi, ya. Kalau bahasa Jermannya mau cuan ataupun mau sipun, tetap konsisten penurutan atau penundukan diri kepada Tuhan. Jadi situasinya tidak bisa kita katakan, Tuhan maaf ya Tuhan, saya lagi situasi pacaran ini, gejolak asrama, lagi membludak. Kok saudara ketawa? Oh dengar ya? Saya sebut asrama kan? Nggak salah kan? Yang benar? Oh asmara. Saya mau ngetes Anda tidur nggak? Jadi kita bisa berkata, maafkan ya Tuhan, nanti kalau saya lagi paduan suara, lagi melayani, jadi singer, jadi WL, saya mau tunduk. Tapi sekarang susah. Gejolak apa? Asrama. Nah, nggak ada excuse. Karena itu ibadah kita itu bukan sewaktu-waktu. Penundukan diri, ketaatan, penghormatan, penyembahan kita kepada Tuhan itu bukan sewaktu-waktu, tapi sepanjang waktu. Jadi ibadah itu menjadi lifetime, seumur hidup. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, minumlah penundukan diri. Kita harus dipuaskan dan dikenyangkan oleh tindakan kita itu. Nah inilah yang dilambangkan dengan memadamkan lilin tadi itu. Supaya nanti terus semasa ini dia mati, nggak akan dihidup-hidupin lagi. Jadi mereka bersandiwara, minggu depan dimatiin lagi, padahal dinyalain dulu. Seharusnya enggak. Menurut saya tinggal besok dibakar berapa? 5, matiin 1, jadi tambah 3. Ini tadi enggak, dibakar semua. Nah ini usul dari emeritus. Sebab emeritus itu mesti tunduk kepada yang belum emeritus. Nah, pembacaan leksionaris hari ini saudara sangat gamblang menunjukkan itu. Diberikan kepada kita penundukan diri yang luar biasa di dalam diri baik Yesus yang memang kita baca di dalam Markus ini, ya, maupun Abraham sebagai contoh dari kitab Kejadian sampai dikupas lagi di dalam Roma pasal 4. Saya pikir riwayat Abraham sangat populer bagi kita. Abraham ini manusia seperti kita. Jadi dia dipilih menjadi bapa leluhur umat Tuhan, ya, bangsa pilihan Allah. Bahkan pada akhirnya dia diberi gelar bapa orang beriman. Nah, bapak orang beriman itu bukan datang dengan sendirinya. Itu adalah melalui sebuah perjalanan sejarah hidupnya sehingga disimpulkan oleh orang-orang yang mendengar, menyaksikan hidup dia. Oh, dia layak disebut bapak orang beriman. Karena apa? Dari kelemahan yang ada pada dirinya, dia belajar, dia berjuang, dia menyangkali dirinya untuk tunduk kepada rencana dan kehendak Allah. Bayangin saudara, sudah mapan, sudah nikah, disuruh pergi meninggalkan kemapanan, hidup mengembara dengan istrinya ke negeri yang tidak tahu lagi. Ya, kalau kita disuruh pergi ke Amerika, paling tidak kita pernah survei. Dia nggak pernah survei, dan hukum pada zaman itu hukum rimba. Siapa yang kuat akan menang.
Siapa yang bisa bertahan adalah orang yang bisa melawan. Oh, dia pergi ke negeri asing, gimana bisa melawan? Tapi dia pertaruhkan hidupnya. Mulai berangkat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan sudah janji kepada dia bahwa dia akan punya keturunan dari istrinya siapa? Sarai. Mulai sekarang kita belajar, ya, sebab kemudian baru dia diberi nama Sarah. Jadi Sarai itu di dalam bahasa Ibrani itu sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Sarai itu adalah ibu dari kelompok tertentu, tapi Sarah itu menjadi majemuk. Nah, orang banyak bangsa. Nah, saudara, mereka sudah menikah berangkat. Dan usia mereka pada waktu itu nggak muda lagi. Apalagi kalau dihitung dibandingkan dengan zaman sekarang. Udah 75 tahun umurnya Abraham. Dan Sarah kurang 10. Ya, kurang 10. Jadi 65. Tapi zaman dulu memang orang kuat-kuat, ya. Tapi sampai Abraham hampir 100 tahun. Tinggal menunggu bulan. Dan Sarah sudah 90 tahun dan Alkitab sudah mengatakan zaman dahulu pun usia 90 itu sudah menopause. Saya nggak tahu usia menopausnya berapa. Nggak disebut. Tapi jelas disebut di usia 90 rahimnya sudah tertutup. Tidak mungkin lagi mempunyai anak. Suaminya juga sudah lemah disebut. Tidak mungkin lagi punya kemampuan reproduksi. Tetapi janji Tuhan gak pernah terwujud. Tuhan bilang, percayalah. Ya, karena apa? Karena mulai dia bimbang waktu itu. Pucuk dicinta ulang tiba. Di tengah kebimbangan itu, Sarai mengusulkan pembantunya disuruh diperistri supaya melahirkan anak bagi mereka. Maafkan. Jadi seperti hewan peliharaan. Kita bawa anjing kita kawin ke anjing tetangga, nanti anaknya milik siapa? Milik kita. Itu konsep dulu. Budak itu seperti itu diperlakukan. Ya, ingat film apa dari Inggris itu? Isaura. Pernah ingat? Ya. Nah, saudara, Abraham, waduh, saya bilang tadi pucuk dicinta, ulang 3, lagi bingung. Tuhan, ini kekayaan seabrak-abrak begini. Siapa yang akan mewarisi ini nanti? Mulai dia berpikir kepada hambanya yang paling baik, namanya Eliezer. Begitu dia berpikir mau menghibahkan itu ke Eliezer, Tuhan bilang, enggak. Itu untuk anakmu dari Sarai. Ya, sekalipun waktu itu sudah punya anak dari siapa? Gundiknya namanya? Siapa? Hagar. Ya, sudah punya anak pada waktu itu. Abraham sendiri sih sudah mulai tenang. Ya, kalau nggak boleh ke Eliezer, ya ke siapa namanya? Ismail. Itu ya. Maafkan saya suka lupa. Nah, saudara-saudara, tapi tiba-tiba ketika dia mulai mengandung dan punya anak, saudara sekalian, ya, Abraham pikir, waduh Tuhan, terima kasih, kesetiaanmu menggenapi janjimu. Walau waktu itu mereka tertawa sebenarnya, menunjukkan bahwa mereka berdua itu sungguh udah mulai ragu. Sudah tua 100 tahun, 90 tahun. Tiba-tiba datang seseorang yang ternyata adalah malaikat Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Mampir di gubuknya dia. Nah, sesudah ceritanya berjalan, dia berikan makan mereka itu, dia mau pergi pamit. Ya, tapi sebelum pergi dia bilang begini. Mana istrimu? Sarai. Oh, di dalam tuanku, karena zaman dahulu nggak boleh tunjukin istri ke tamu. Sebab hukum rimba, kalau cantik nanti bisa diambil, dibunuh suaminya. Jadi disembunyikan. Jadi dulu istri itu adalah barang sembunyian, ya, milik yang harus disembunyikan. Sekarang malah dipamer, ya kan? Nah, pada waktu itu malaikat ini ngomong,
bilangin ya ke istrimu, seperti ini tahun depan, seperti ini apa? Musim rambutan. Gitu ya. Istrimu akan melahirkan anak. Apa reaksi Sarah yang kebetulan dengar? Ketawa. Udah tua bangka begini, udah gomyor-gomyor. Orang itu sok bernubuat, belum kenal istrinya Abraham siapa. Abraham sendiri dalam hati nggak berani dia senyum di depan malaikat ini. Karena dia tahu ini orang istimewa. Tapi dalam hati, ya Tuhanku, ini udah 99 tambah berapa bulan. Masa? Tapi akhirnya terbukti. Dia pegang terus janji itu. Dia pegang. Dan lahirlah anak. Sesudah bermain-main anak kecil yang usianya berbeda 13 tahun. Dengan adik. Beda ibu. Rupa-rupanya nangis tuh mungkin ya. Yang namanya Ishak. Diperlakukan oleh abangnya yang namanya Ismail. Datang Sarah. Bilang sama suami, usir tuh anakmu sama ibunya. Usir. Gimana ngusir? Kau yang ngusulin, kau yang ngusir. Gimana? Dia berdebat dalam hatinya. Tuhan bilang, turutin tuh kemauan istrimu. Usir. Karena memang hak waris itu bukan ke Ismail, tapi adalah kepada, supaya memudahkan hidupmu nanti bagi warisan gak susah. Usir. Nanti akan saya berkati juga dia. Akan saya buat dia bangsa yang besar. Jangan takut. Usir. Saudara, berat. Diusirlah. Sesudah 12 tahun anaknya udah mulai punya harapan, sudah mulai tergambar sesuatu keturunan masa depan. Udah menginjak mau dewasa, sebab mereka menganggap dewasa itu melewati usia 12 tahun. Mulai boleh belajar sekolah. Disuruh disembelih. Jadi korban. Sepertinya dia kekurangan hewan. Tapi Abraham tanpa pikir panjang, tanpa berdebat, langsung dia praktekin, saudara. Walau saya bayangin tuh jantungnya kedebak-kedebuk di dalam, tapi dia paksa dirinya. Diikat anaknya, apalagi dilihat wajahnya mau ditikam begitu ya. Bayangin tuh saudara. Saya membunuh ayam peliharaan aja nggak tega. Bunuh ayam nih. Ya. Ini anak. Tapi disitulah pergumulan penundukan diri itu. Dan luar biasa, dari data-data itulah kita melihat kebenaran apa yang tadi kita nyanyikan di Mazmur. Bahwa orang yang tertindas itu bukan selalu tertindas dari luar, tapi tertindas juga oleh diri kita. Kita menindas diri kita, sebab untuk tunduk dan taat itu siapa yang harus kita lawan? Diri sendiri. Dan ini yang paling berat yang kita sudah akui dari depan. Gak mudah. Tidak mudah penundukan diri. Tapi oleh si pemazmur tadi dibuktikan. Mari kita melihat. Saya ingin saudara buka Alkitab saudara. Sebab sesudah dibuat jadi syair lagu agak tersamar. Walaupun masih ada di sana. Mazmur berapa tadi? 22. Mulai dari ayat 23 sampai 32. Ya. Di situ dimulai dengan aku akan memasurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ini pengalaman hidup yang kemudian melahirkan syair lagu.
Kalau saudara bertanya kepada penggubah atau pembuat syair lagu, pasti punya riwayat itu, lagu-lagu itu, ya pasti. Nah ini riwayatnya, dia telah membuktikan, dia telah mengalami bahwa ketika dia menindas dirinya sendiri, bukan saja dia bertahan untuk tetap tidak meninggalkan iman, ditindas orang lain atau ditindas oleh situasi. Ketika dia minta tolong, berseru, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi berkat. Karena itu mengapa Rasul Paulus yang juga sudah mengalami itu berkata, kamu tidak akan dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat itu. Bahkan di dalam pencobaan itu ia akan datang untuk memberikan jalan keluar bagi saudara. Agak bengong. Karena itu saya ajak saudara membukanya, ya. Di mana itu saudara? Ada yang tahu di mana itu tertulis? Roma 8 Roma pasal 8 ayatnya yang ke, saya kok lupa saudara. Ayat ke berapa? Ada yang saudara ketemu? Roma 8 1 Korintus. Jadi sudah pendetanya bodoh, jemaatnya ikut bodoh juga. Jadi kalau guru berdiri, muridnya berlari. Ayat yang ke-13 1 Korintus 10, ya. Jadi saya bukan menguji saudara, memang saya lupa tadi. Jadi jangan bilang ini Pak Pendeta mempermalukan kita di depan umum. Pencoba 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai sama-sama, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kamu dapat memikulnya, kamu dapat menyelesaikannya sampai finish dengan baik. Tidak kalah, tapi kita menjadi pemenang. Itulah yang diwujudkan oleh Yesus. Karena itu Rasul Paulus yang juga sudah mengalami seperti yang dia tuliskannya kepada jemaat di Korintus, saudara sekalian, menghimbau kita supaya kita terus setia di dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Yesus, tidak pernah mundur. Karena Allah itu setia, Dia setia. Dia tidak akan pernah mengizinkan kita memikul lebih daripada yang mampu kita pikul. Ya, karena itu Dia menganjurkan supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Yesus itu, yang pada waktu itu memperagakan satu way of life atau gaya hidup setia. Saya yakin dia juga sebagai manusia, sebab Yesus itu 100% manusia tapi juga 100% Allah. Sebagai manusia saya yakin juga dia gentar dan takut. Dia ngomong sendiri di Taman Getsemane, wah hatiku gemetar seperti mau mati rasanya, sampai keringatnya keluar seperti darah. Itu menunjukkan bahwa kemanusiaannya gentar juga. Tapi dia kalahkan dirinya dan dia melakukan penundukan diri yang total kepada Tuhan dan berkata, Bapa, bukan kehendakku jadi kehendakmu lah yang jadi. Karena itu Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 5, marilah kita memiliki dan merasakan. Mari kita baca ayat yang terakhir ini. Karena kita akan ditolong, kita akan diberi jalan keluar, kita akan diberi berkat. Filipi 2 ayat yang ke-5, saudara. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5, dia mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama.
menaruh atau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah kuasanya luar biasa, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepada dia nama di atas segala nama, sehingga semua lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan dan semua lutut akan bertekuk lutut di hadapan dia. Dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa itu melalui penundukan diri yang luar biasa. So, jangan takut tunduk. Anda tidak akan pernah kecewa kalau Anda taat. Percayalah, pemazmur mengatakan itu, Rasul Paulus mengalami itu. Dan kalau saudara baca riwayat hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, para pendeta-pendeta yang terdahulu, mereka yang belajar tunduk taat pada Tuhan, pada akhirnya sangat diberkati oleh Tuhan, baik hidupnya maupun keturunannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bukan saja Engkau mengingatkan, mengajar kami, tapi juga Engkau menegur kami, bahkan menghibur kami. Bahwa penundukan seperti yang dilakukan oleh Yesus, yang ditegurkan kepada Petrus yang mencoba memikirkan apa yang memikirkan diri sendiri. Karena bukan pikiran Allah yang menguasai dirinya sebagai anak-anak Allah, pengikut-pengikut Allah dalam Yesus. Dia tetap dalam pikirannya sebagai manusia, bukan pikiran Allah yang mulai menguasai dia. Tolong kami Tuhan. Petrus di akhir hidupnya juga pada akhirnya dia bisa berkata, pikirkan sendiri, hai saudara-saudara, apakah takut kepada kamu lebih daripada takut kepada Allah? Kalau kami tidak akan ada pilihan lain. Kami mau taat kepada Allah. Ketika dia diancam, ketika dia dipenjarakan, dia akhirnya menundukkan diri. Tolong kami. Tolong kami Tuhan. Supaya kami jangan ragu untuk tunduk taat. Supaya pikiran kami dibantu oleh Roh Kudus untuk tidak takut menundukkan atau penundukan diri itu menjadi tabiat sifat karakter kami. Amin.
Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji kita pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dikandung dari di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita bersama menaikkan doa syafaat. Bersatu hati kami mau mendoakan saudara-saudara kami anggota jemaat yang mengalami pergumulan hidup, baik dalam keluarga, pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan lain sebagainya, agar dimampukan tetap penundukan diri dalam menghadapi apapun pergumulan mereka. Kami doakan biar kiranya Tuhan menjadi penopang. Engkau genapi janjimu yang berkata, mari kepadaku, hei kamu sekalian yang berlelah dan menanggung beban berat, aku ini akan memberi kelegaan padamu. Tolong ya Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh berseru, bahkan kami mendukung, menopang mereka, memohon anugerah Tuhan. Beri jalan keluar, beri pertolongan, beri berkat Tuhan, beri teman pasangan hidup, beri keturunan, beri pekerjaan, dan sebagainya. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sedang sakit dan mengalami pemulihan. Kami tahu benar siapa Tuhan yang kami sembah, kepada siapa kami berseru. Dia adalah penguasa hidup, bahkan yang memberi dan berkuasa mengambil hidup. Tolonglah mereka Tuhan. Rencanamu yang sempurna itu Engkau nyatakan dengan jelas. Apa tujuan Kau memberikan mereka sakit penyakit itu? Kami memohon anugerah Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Gonjang-ganjing politik, situasi politik seperti sekarang ini, baik yang dialami oleh Bapak Presiden kami maupun oleh Gubernur kami di DKI Jakarta. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka yang betul-betul sungguh-sungguh, tidak hanya basa-basi, tidak hanya bahasa politik, tidak bahasa hukum, tapi dari hati yang tulus memang ingin mensejahterakan bangsa ini, ingin membawa bangsa ini lebih baik. Berkati ya Tuhan. Topang mereka, lindungi mereka dari segala niat-niat jahat. Orang-orang yang hanya bermanis mulut atau menanam tebu di bibirnya. Kami memohon anugerah ini karena kami tahu para pemimpin kami juga orang-orang yang lemah berdosa. Tolonglah ya Tuhan, lihatlah bangsa kami yang sudah sekian tahun menderita, apalagi gereja Tuhan
yang diperlakukan semena-mena. Kasihani Tuhan. Cara khusus kami berdoa untuk panitia Paskah 2015 ini. Berkati panitia, berkati program dan usaha mereka. Berkati jemaatmu yang ikut melaksanakan program panitia ini. Supaya sungguh-sungguh melalui momentum seperti ini, iman jemaat itu makin bertumbuh sampai mereka makin berada dalam penundukan diri yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Cara khusus kami berdoa untuk calon penatua yang sudah terpilih dan pelaksanaan peneguhan penatua tanggal 22 Maret nanti. Tuhan kiranya menjadikan momentum itu meyakinkan hamba-Mu ini supaya dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya. Supaya dia diberikan kasih yang berasal dari Tuhan untuk mampu mengasihi jemaat ini. Berkati hidupnya, berkati seluruh jemaat-Mu di sini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus. Sebagai ungkapan syukur atas persembahan syukur kehidupan Kristus kita, diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Menyatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyikan NKB 130 bait yang pertama sampai 4. Nanti sekalian kolektan akan mengedarkan untuk persembahan kita, hidup yang jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau kurbankan darah-Mu bagiku, untuk beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Ayat yang kedua, wanita. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Bersama-sama Yesus, Kau kurbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. umat yang pria,
Yesus kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bait keempat bersama-sama. Memuji Yesus dengan hidupku, tak berkenan pada Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat, bawa padanya yang susah benar. Ya Yesus kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari kita naikkan doa syukur kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan akan berkat yang telah Tuhan berikan dan Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan semuanya adalah karena kasih penyertaan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan kalau pada saat ini Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan ini. Kuduskan ya Tuhan. Engkau mau berkati mereka yang telah memberikannya. Biarlah segala persembahan ini boleh berguna untuk segala kegiatan di gereja ini. Biarlah segala sesuatunya menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah pelayanan dan di dalam segala sesuatu yang kami berikan untuk jemaat-Mu di tempat ini maupun untuk masyarakat lingkungan kami berada. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan NKB 141 bait yang pertama sampai ketiga, kasihku padamu tambahkanlah. Kasihku padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, dengarlah. Ku mohon kami tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasihmu makin besar kepadamu. Walaupun badan keras memukulku, namun pengikutmu malah kudus. Inilah laguku, tambahkan kasihmu makin besar kepadamu. Mari kita teladani bukan saja Yesus, tapi juga para rasulnya termasuk Petrus.
Yang di awal-awal pengikutannya kepada Yesus, dia berpikir mengenai pikiran dirinya saja. Bahkan sampai pernah berkata kepada Yesus, "Guru, kami sudah tinggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Manusia pada umumnya selalu berpikir apa yang bisa dia dapat. Tapi sesudah dia belajar kepada Yesus, dia akan berpikir apa yang bisa kuberikan bagi kemuliaan Tuhan dan memberkati kepada sesama. Nyawa pun dia tidak tahankan. Karena itu pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun kita berada. Ya Allah, kuatkanlah pengharapan kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudara. Hosiana.